Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarmu pada hari ini? Insya Allah kalian semua dalam keadaan baik ya. Dan Pak Baris selalu mendoakan kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa bertatap muka ya, walaupun Pak Bari melihat kamera dan kalian melihat Pak Bari ya. Artinya kita masih bertatap mukanya melalui media sosial seperti ini ya. Namun itu bukan menjadi halangan, bukan menjadi pematah semangat untuk kalian terus menggapai ilmu kalian, untuk kalian terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, pada pagi hari ini Pak Bari akan menyambung materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ira sebelumnya ya. Masih terkait dengan tema 7. Masih terkait dengan tema 7 ya. Namun sebelum Pak Bari mengawali kegiatan pada hari ini ya, membahas materi pada hari ini, kita berdoa dulu yuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan ya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, lalu memberikan ilmu yang bermanfaat, serta berikan rezeki yang halal ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini Pak Bari akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ira ya. Ya, kalau kemarin Bu Ira membahas tema 7 di subtema 3 ya, subtema terakhir di tema 7 sampai dengan pembelajaran keempat. Nah, pada pagi hari ini Pak Bari akan melanjutkan di pembelajaran kelima ya. Di pembelajaran kelima di halaman 129 di bukumu, coba kalian buka di halaman 129. Pak Bari akan membahas dua pembelajaran pada pagi hari ini ya, yaitu pembelajaran 5 di halaman 129 dan pembelajaran 6, karena memang materinya tidak terlalu banyak dan kita harus kebut materi ini ya, karena masih ada dua tema lagi yang kita bahas ya. Oke, di halaman 129 ini masih berkaitan dengan memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan ya. Nah, masih berkaitan dengan pemimpin, masih berkaitan dengan sikap pemimpin ya. Nah, Pak, emang kita wajib menjadi pemimpin? Iya, minimal bisa memimpin diri kalian sendiri lah ya. Oke, kita lihat di sini. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Nah, saat memimpin dirimu sendiri, ya, ini belum memimpin orang lain nih. Memimpin diri sendiri aja, kita harus punya ketegasan dalam diri kita. Contoh. Ada teman. Ini teman nih, ini kalian harus memiliki keputusan nih. Ada teman kalian ini teman dekat lah ya, teman dekat kalian, my best friend forever, CS lah, bahasa CS. Teman, lalu teman kalian ini melakukan tindakan yang tidak baik. Contoh, mencontek misalkan ya, mencontek terhadap hasil belajarmu. Lihat dong, pelik banget sih sama teman ya. Kalian tuh harus tegas, ketika memang itu tidak baik ya jangan kamu berikan. Kalau kamu teman yang baik justru bukan saya nggak mau ngasih ya, coba deh kamu belajar sendiri deh gitu kan. Kita boleh berdiskusi, tapi kalau kamu hanya mencontek jangan ya. Kalau kamu hanya mencontek jangan. Nah, jangan merasa nggak enak karena itu temanmu ya, justru karena itu temanmu kalian tegas ya. Bukan berarti kalian pelit ya, tapi itu untuk kebaikan dirinya sendiri ya. Dan masih banyak contoh-contohnya lagi. Nah, di sini ya perhatikan ada teks di halaman 129 dan halaman 130 ya. Ayo membaca. Pagi itu ayah dan ibu sudah menunggu Beni di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Beni, tetapi Beni tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Beni. Tiba di depan kamar Beni, ibu mengetuk pintu sambil berkata, "Beni, ayo kita sarapan." "Iya Bu," jawab Beni. Ibu membuka pintu kamar Beni. Ibu melihat Beni sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Beni sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolah ke dalam tasnya. "Kamu tadi terlambat bangun, Beni?" tanya ibu. "Iya Bu, tadi malam Beni mengerjakan tugas. Beni baru tidur pukul 11 lebih," jawab Beni. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. Sebenarnya sudah seminggu yang lalu Bu," jawab Beni sambil lirik tuh agak-agak ketakutan ya.
Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun, kata ibu. Maksud ibu? Tanya Benny nih. Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin. Iya bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas, kata Benny. Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugas sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu, kata ibu. Nah, jadi di dalam teks ini kalian aja harus bisa memimpin diri kalian sendiri, bisa mengatur waktu kalian, ya bisa mengatur waktu kalian mana yang harus diprioritaskan, ya. Ketika memang sudah diberikan tugas, udah jangan, tugasnya masih lama, masih seminggu lagi, besok-besok aja deh. Iya besok-besok kalau kamu nggak dapat tugas lagi. Iya besok-besok kalau kamu misalkan tidak ada kegiatan lagi. Kalau kamu ada kegiatan yang ada lupa. Nah, maka dari itu kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri. Minimal ketika kalian mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan tugas, langsung kerjakan, jangan pakai entar-entar. Ya, jangan pakai nunggu-nunggu kelamaan. Ya. Nah, di sini di halaman 130, ayo diskusi dengan teman dan kelompok hal-hal berikut. Dikarenakan kalian masih mengerjakan tugasnya di rumah, silakan kalian diskusi dengan orang tua kalian atau dengan kakak kalian. Ada 3 soal, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kalian kerjakan di halaman 130. Ya, di buku paket temamu aja langsung ya. Oke, lanjut di halaman 131. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebelumnya di tema-tema sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya, Pak Bari, Bu Ira sudah menjelaskan apa itu hak, apa itu kewajiban, mana yang didahulukan, ya. Perhatikan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. 1. Ya, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu masuk dalam hak dan kewajiban ini masuk dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, ya. Lalu menghormati hak orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, di sini diminta kalian tulislah contoh-contoh peran-peran nilai keadilan. Ini oke. Untuk halaman 131 ada 2 perintah, ya. 2 perintah. Di sini kalian diminta menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keadilan yang terkait dengan Pancasila, sila kelima, ya. Dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang kedua, tulis pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Di lingkungan sekitarmu misalkan ada pelaksanaan keadilan, ya. Silakan kamu boleh berdiskusi dengan orang tuamu. Lalu pendapatmu tentang pelaksanaan keadilan yang ada di lingkunganmu bagaimana? Silakan tulis pendapatmu. Nah, silakan dikerjakan di buku tulis temamu, ya. Di buku tulis temamu, betul. Di buku tulis temamu, bukan di buku tema, ya. Ditulis dulu soalnya, lalu kalian tulis 2 perintah ini, ya. Oke, itu di pembelajaran kelima. Kita langsung masuk aja ke pembelajaran ke-6, ya. Insya Allah hari ini tuntas di tema 7. Nanti tinggal ada ulangan-ulangan hariannya, ya. Nah, di pembelajaran ke-6 ini masih berkaitan dengan pidato. Oke? Tahu ya pidato, ya? Terus bagaimana ciri-ciri pidato dan lain sebagainya. Kayaknya udah dibahas di video selanjutnya. Di video sebelumnya. Video hari ini hanya mengulas aja, ya, mengulas kembali tentang pidato. Pemimpin yang baik adalah seorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Kamu dapat melakukannya agar kamu menjadi lebih baik. Setelah berpidato di hadapan temanmu, kini saatnya kamu menuliskan pengalamanmu berpidato. Tulislah hal-hal berikut. Nah, di tema 7, subtema 3 pembelajaran ke-4 atau 3 kemarin, kalian kan sudah disuruh, ya, diminta untuk berpidato. Memang ketika kalian ada di sekolah, ya, ketika kalian lagi belajar di ruang sekolah, kalian berpidato, pastinya berpidato di depan
hadapan teman-temanmu ya, di depan hadapan teman-temanmu. Nah, karena sekarang kalian sedang berada di rumah ya, maka pidatonya dilaksanakan di rumah saja, tapi divideokan ya, agar Pak Bah dan Bu Ira bisa menilainya ya. Oke, tulislah hal yang memuat, tulislah pengalamanmu tentang pidato ya, tulislah hal yang memuat tentang isi pidato, reaksi pendengar waktu berpidato, sikap berpidato, rencana perbaikan saat berpidato, dan perbaikan teks pidato. Nah, ini bisa didiskusikan dengan orang tuamu sebenarnya ya. Jadi warga yang ada di rumah ya, ada adikmu, kakakmu, papa, mama, terus jadi ketika kalian berpidato biasanya kalau di kelas di depan teman-temanmu nih. Nah, kalau ini mah di depan keluargamu sendiri, silakan kalian berpidato tuh ya. Kemarin pidatonya, lalu mintalah reaksi pada pendengarmu. Ya, mintalah reaksi pada orang tuamu, kekuranganmu apa ya. Lalu terus apa yang harus kalian perbaiki dari pidato kalian. Nah, silahkan ditulis di halaman 133 ya. Oke. Lanjut ke halaman 134 dan halaman 135. Di sini ada soal evaluasi ya. Di sini ada soal evaluasi yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan tema 7. Ya, yang berkaitan dengan tema 7 di halaman 134 dan 135. Silakan kalian kerjakan langsung aja di buku tema kalian ya. Silakan kalian kerjakan langsung di buku tema kalian dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 ya. Oke, alhamdulillah untuk tema 7 sudah selesai ya. Tema 7 sudah selesai. Jadi kalau Pak Bah bisa simpulkan, di tema 7 ini kita membahas dengan pubertas ya, pidato, terus penerapan nilai pada Pancasila ya, sikap kepemimpinan, lalu apalagi ya, masih banyak lagi ya. Nah, namun yang menarik untuk Pak Bah di tema 7 ini adalah pertama tentang sikap kepemimpinan ya. Nah, sikap kepemimpinan ini wajib kalian miliki ya. Salah satunya pemimpin jangan egois. Tadi itu seorang pemimpin itu harus bisa menjadi penengah antara anggota-anggotanya ya. Seorang pemimpin harus bisa mengambil sikap tegas ya, sikap yang harus dia lakukan dan lain sebagainya. Lalu masa-masa pubertas ya, bagaimana cara menjaga kesehatan, kebersihan di saat masa pubertas ya. Nah, ini penting ya. Oke, tema 7 Pak Bah akhiri di tema 7 ini di halaman 134-35. Lalu di halaman selanjutnya silakanlah kalian baca ya. Kalian baca, nantinya akan ada ulangan ya, insya Allah akan ada ulangan harian di tema 7. Untuk itu Pak Bah akhiri pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan bertemu lagi di tema 8 ya. Pak Bah akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.